Perkenalkan nama saya Farid Fitriani. Di sini saya dari mahasiswa UMP dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Sebelum itu juga perkenalkan saya juga alumni dari SMA 2 Tambang Guru Biroto. Kalau boleh dok, Perkenalkan nama Ibu Ani Ruminta, guru BK di SMA Negeri 2 Marakuno. Tempat tanggal lahir Ibu Waras 10 Januari 1990. Ibu sudah bekerja sebagai ibu komputer ini di SMA mulai tahun 1988 hingga sekarang. Jadi masa kerja Ibu kurang lebih 36 tahun. kalau di sebelumnya tuh memang dari SMA 2 awal sampai dari jurusan sana tuh. Awalnya Ibu bekerja di SMA Negeri 2 Bali di Medan. Tahun 1999 Ibu pindah ke SMA 2. Ibu kan sudah 36 tahun nih mengajar jadi guru BK. Menurut Ibu apa sih konsep guru, kemudian apa sih jenis kompetensi guru dan kaitannya dengan BK? Jadi kompetensi guru itu sebenarnya kan di samping mendidik, juga kan di samping mengajar, mendidik harus bisa mendidik. Jadi mendidik itu dalam mendidik siswa juga sangat diperlukan kemampuan untuk membina atau membimbing siswa. Berbeda kalau mengajar kan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, sementara mendidik itu juga untuk membina atau membentuk karakter siswa sehingga siswa tersebut menjadi anak yang berhasil di dalam proses pembelajarannya untuk menuju masa depan. Ibu kan guru SMA 2, apa sih peran guru BK yang dilihat dari lingkungan SMA 2 itu? Jadi sebagai guru BK kan SMA 2, peran kami di samping membina atau membimbing siswa, juga untuk membantu siswa dalam menentukan pilihan masa depan termasuk dalam hal menentukan alternatif pilihan dari belajar itu yang menunjang terhadap proses pelajarannya, termasuk dalam menunjang pilihan karirnya itu. Intinya guru BK itu dia juga membantu untuk mencari tahu apa sih minat dan bakat Indonesia. Iya. Ibu, bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan konseling? Nah, jadi kalau cara kami untuk menentukan siswa atau mengidentifikasi siswa yang butuh bimbingan, salah satunya dengan untuk mengobservasi bagaimana siswa itu misalnya dari kehadirannya. Kadang-kadang siswa yang bermasalah itu akan nampak atau kelihatan dari bagaimana kehadirannya ke sekolah. Misalnya salah satunya sering terlambat. Siswa itu kadang-kadang sering terlambat bukan hanya karena dirinya, kadang-kadang juga karena ada masalah di rumah atau masalah keluarga atau masalah dengan temannya atau masalah dengan masyarakat. Di samping itu juga di samping melihat kehadirannya juga melihat mendapatkan laporan dari guru yang mengajar. Setiap hari guru itu kadang-kadang kan memberikan laporan bagaimana siswa itu dalam belajar, kemudian apa kesulitan-kesulitan dalam belajarannya itu, bagaimana dia berkomunikasi atau bersosial dengan teman-temannya. Jadi itu akan kami rekap atau dibuat catatan-catatan khususnya, termasuk misalnya kalau dalam bergaul, kalau itu anak-anak itu sering berantem, ya, maka ada catatan khusus. Itulah yang menjadi dasar baik kami untuk memberikan bantuan atau bimbingan kepada siswa, termasuk misalnya kalau saya anak tersebut sudah ujian, ya, atau melalui laporan dari guru dalam belajarnya, hasil belajar hariannya atau mingguannya atau bulanannya atau setengah semesternya atau semesternya, dan bahkan pada saat kenaikan kelas, ya, itu hasil belajarnya akan dikumpulkan di ruang BK sehingga
pada saat misalnya anak itu mengalami kendala, itu akan menjadi bahan pertimbangan atau menjadi rujukan bagi kami dalam memberikan bantuan kepada siswa. Itu dievaluasi kan? Iya. Ibu, kalau sering dikaitkan dengan evaluasi, nah berapa sering sih Ibu melakukan evaluasi terhadap program DK di sekolah? Jadi kalau program DK itu sebenarnya evaluasinya itu kan ada 3, ada operasi evaluasi yang namanya pada saat pelaksanaan DK, misalnya kami memberikan bimbingan. Selesai anak itu mendapatkan bimbingan, kami mengadakan evaluasi, itu namanya evaluasi segera. Jadi biasanya itu dilaksanakan sesudah menjalankan atau siswa mendapatkan bimbingan, atau selama proses layanan guru BK itu biasanya akan evaluasi pelaksanaan BK, bagaimana siswa itu memberikan respon terhadap pelaksanaan bimbingan tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya evaluasi mingguan. Jadi di samping evaluasi pada saat itu ada juga yang namanya evaluasi jangka pendek. Itu dilaksanakan mungkin pada tahap mingguan. Bagaimana perkembangan anak itu baik dalam proses bimbingannya sesudah mendapatkan bimbingan, kemudian maupun dalam perubahan perilaku. Itu kan tetap evaluasi. Itu namanya evaluasi jangka pendek. Kemudian ada lagi yang namanya evaluasi jangka panjang. Kalau evaluasi jangka panjang itu biasanya dilaksanakan sesudah anak itu mendapatkan ujian semester, ya. Kemudian dilanjut lagi pada saat anak itu misalnya sudah mendapatkan rapor dan bahkan sampai anak itu tamat dari SMA. Berarti tetap harus Ya, diadakan. Bagaimana sih cara Ibu bekerja sama dengan guru lain untuk mendukung perkembangan akademik dan emosional siswa? Jadi kerjasama itu kan tetap dilaksanakan. Misalnya pada saat mengajar, ya, kadang-kadang kan kalau itu sebetulnya untuk membina siswa, berarti kan materi pelajarannya bisa tertunda, sehingga diperlukan kerjasama dengan guru BK. Misalnya pada saat anak itu punya masalah, guru mata pelajaran itu melapor ke guru BK. Apalagi kalau misalnya dia sudah berusaha membina anak itu tapi tidak ada perubahan, nah, biasanya itu kan dilakukan ke guru. Jadi pada saat itulah salah satu contohnya ya guru BK ikut ambil untuk menjalankan peranan untuk memberikan bimbingan kepada siswa. Nah, Ibu sebagai guru BK, apa sih strategi yang Ibu gunakan untuk menangani siswa yang sering mengalami masalah-masalah terjadi atau konflik-konflik yang terjadi di lingkungan teman sebayanya? Jadi kalau misalnya anak-anak itu mengalami masalah-masalah atau konflik untuk seusia teman sebayanya, nah ini kan tidak bisa hanya dilakukan sendiri. Nah, jadi apabila anak tersebut mengalami masalah seperti itu, memang itu gunanya untuk kerjasama dengan orang tua. Karena di sekolah kan anak itu hanya sebatas 8 jam satu hari. Nah, selebihnya itu makanya orang tua juga harus dilibatkan dalam membimbing atau membina anak itu, terutama yang itu sudah tinggal di sekolah. Di samping itu juga bukan hanya dengan orang tua, termasuk dengan masyarakat lingkungannya seharusnya kan harus juga. Karena perkembangan anak itu juga nggak hanya sekedar peran dari orang tua, termasuk juga masyarakat. Misalnya anak-anak yang sering bolos nongkrong di warung, ya. Kalau seandainya ada kerjasama dengan masyarakat, misalnya pada saat jam belajar, anak itu dilarang untuk nongkrong, tidak mungkin terjadi bertanya. Hanya saja kadang-kadang memang keluhan dari masyarakat itu, kadang-kadang kan ditanyakan kenapa dibiarin anak pada saat jam belajar di sini. Nah, mereka mengeluhkan bahwa memang mereka itu bukan tidak menyuruh masuk sekolah, mereka itu juga mengingatkan masuk sekolah nak. Nah, ini udah jam berapa? Pergi dari sekolah nanti orang tua marah.
nanti pihak sekolah cari di sini. Nah, mereka itu kadang-kala diancam anak itu, bapak mau jualan, mau cari duit atau mengajari kami ya. Jadi sehingga kadang-kala dengan hal seperti itu masyarakat jadi takut kalau jualannya nggak laku. Nah, sehingga mengakibatkan anak itu juga nggak ada perubahan. Varian hidupnya tetap dia lakukan hal yang sama. Kan banyak nih sekarang anak-anak yang stres karena adanya tekanan akademik yang menurutnya Iya. sulit atau apa. Bagaimana sih Ibu membantu siswa dalam mengatasi hal tersebut? Jadi memang banyak kejadian seperti itu. Anak-anak itu stres untuk menghadapi kalau misalnya ada tugas, terutama kalau tugas mata pelajaran yang kurang dipahami. Kan nggak semua siswa itu bisa dibilang memahami atau dapat menerima materi dari semua mata pelajaran. Kadang-kadang karena mungkin karena bapaknya dari situ, sementara tuntutan sekolah atau guru memang mewajibkan siswa harus mengikuti semua mata pelajaran, sehingga itu menjadi beban sama siswa. Di samping itu juga pihak sekolah kadang-kala memaksakan juga ke siswa, kami ada juga itu. Misalnya masalah pilihan jurusan dulunya, nah, sekarang dirubah jadi pilihan mata pelajaran. Kadang-kala karena memang tuntutan sekolah atau kondisi sekolah nggak memungkinkan untuk mengikuti kehendak anak. Kadang-kala anak itu memang nggak keinginannya untuk ngambil pilihan mata pelajaran itu, tapi karena kondisi sekolah gurunya nggak cukup, nah, akhirnya dipaksakan juga ngambil ke sana, atau dipaksakan juga anak harus dialihkan ke sana, sehingga membuat anak itu akhirnya kurang bentang di sana. Makanya seringkali kadang-kala anak itu pada saat jam belajar yang dia kurang sukai, dia sering keluar pada saat jam pelajaran, kadang bolos. Nah, tiba ditanya, di situ dia mau cerita, Kak sebenarnya nggak suka pulang mata pelajaran, Kak sebenarnya nggak suka dan tidak mata pelajaran tadi, tapi karena memang kami nggak bisa masuk ke sini, akhirnya kami di sini juga. Dan bahkan kadang-kala ada juga memang karena paksaan orang tua. Banyak orang tua ini yang beranggapan kalau anak misalnya ambil yang jurusan yang kelompok eksakta itu atau mata pelajaran pilihan yang kelompok eksakta itu akan menjamin keberhasilan. Sehingga orang tua banyak itu yang mengarahkannya harus ambil jurusan ini atau mata pelajaran ini, padahal nggak sesuai dengan kemampuan anak. Sehingga anak itu akhirnya merasa tertekan karena dia nggak bisa mengelak keinginan orang tuanya yang biaya dia kan masih orang tua. Akhirnya anak itu memaksakan diri untuk mengikuti mata pelajaran yang dia kurang suka, yang membuat akhirnya dia tertekan. Karena apa? Dikasih tugas atau diterangkan guru, dia nggak bisa mengerti. Apalagi dikasih tugas atau PR yang banyak, tidak mengerti. Sementara anak tadi karena bukan keinginan dia, nggak kesukaan dia, nggak minat dia, keinginan untuk bertanya atau belajar bersama dengan kawan itu kurang, atau mau misalnya cari tempat-tempat belajar juga dia kurang. Akhirnya hasil belajarnya kan makin menurun, membuat anak itu semakin down. Akhirnya itulah yang sering membuat anak sering bolos, dan bahkan ada juga yang putus. Nggak sesuai keinginan. Iya, nggak sesuai dengan keinginan. Ini Bu, pertanyaan terakhir. Nah, kan banyak nih siswa yang memendam minat dan bakat mereka. Iya. Nah, Ibu sebagai guru BK, bagaimana sih Ibu membantu mereka dalam mengembangkan minat dan bakat mereka itu yang ada pada diri mereka yang sering dipendam? Jadi anak-anak itu kan memang banyak yang memendam minat dan bakatnya. Makanya sering kejadian karena kalau sudah sampai di kelas 3, kalau ditanya rencanamu mau kemana, belum tahu. Kadang-kadang ada juga anak itu kalau ditanya mau kemana nak, kami kata orang tua kami mau ke sini. Artinya di situ bahwa memang anak itu masih banyak yang belum mengenali kemampuannya atau bakat minatnya. Banyak faktornya, salah satu karena dorongan atau motivasi dari orang tua. Seringkali orang tua itu kurang memberikan motivasi atau dorongan ke anaknya untuk mengenali dirinya. Contohnya misalnya, anak itu sebenarnya dalam hal kesehariannya sudah nampak bahwa memang dia suka misalnya menggambar, dan bahkan dia suka ikut lomba-lomba menggambar.
tapi orang tuanya nggak setuju kalau anak itu ngambil jurusan itu. Nah gitu juga sebaliknya, ada juga anak itu yang suka masak-memasak. Nah terus orang tuanya nggak pingin anaknya ngambil di situ. Ada kemarin cerita seperti itu, orang tuanya menginginkan anak itu harus ngambil polisi, sementara anak itu nggak mau jadi polisi. Anak itu pingin ngambil teknik teknik pertanian. Nah, sementara orang tuanya nggak pingin, harus katanya ngambil ke polisi. Nah, jadi akhirnya kan ada konflik itu. Orang tuanya mengarahkan harus ngambil polisi, anak nggak mau ke situ. Anak pilihannya kalau nggak ke pertanian, ke pertambangan. Nah, karena kami Bu ingin mau kerja di pertambangan, kalau nggak bisa ke sini, karena mama nggak mau ke sini. Kami kalau pertambangan mau lah Bu. Nah, akhirnya dikasih kami di situ pada saat-saat seperti itu kami kan harus manggil orang tua. Nah, jadi kita kasih pengertian ke orang tua, kemudian kita kasih motivasi ke anak supaya anak itu memang bisa memberikan pengertian ke orang tuanya, dan anak itu memang harus bisa atau berani untuk menyatakan keinginannya ke orang tua, supaya orang tuanya juga dapat memahami atau pelan-pelan nanti akan dapat menerima apa yang menjadi keputusan dari anaknya. Karena kalau anak itu dipaksakan, hasilnya nggak akan juga maksimal.